tentang C++ dan peran pentingnya di berbagai industri, kita akan masuk ke bagian inti dari bahasa ini, yaitu bagaimana struktur dasarnya dibangun. Setiap bahasa pemrograman memiliki tata cara atau aturan tertentu yang perlu diikuti agar program bisa berjalan dengan benar. Hal ini juga berlaku pada C++. Di sini kita akan membahas struktur dasar pemrograman C++ yang terdiri dari beberapa bagian penting. Pemahaman terhadap struktur ini sangat penting, karena inilah fondasi yang memungkinkan kita untuk membuat program dengan berbagai macam logika, fungsi, dan operasi. Pada intinya, memahami struktur dasar ini akan membantu kita menguasai C++ dengan lebih cepat dan efektif, serta memudahkan kita dalam menulis dan mengembangkan program. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam setiap bagian dari struktur dasar ini. Hai, kenalin, aku Lipna, seorang mahasiswa semester 3 dari program studi Teknik Elektro yang sedang belajar tentang pemecahan masalah dengan pemrograman. Struktur dasar program C++ memiliki beberapa elemen utama yang perlu ada agar program berjalan dengan baik. Untuk elemen-elemennya, itu yang pertama ada library atau pustaka. Di awal program, kita perlu menyertakan pustaka yang diperlukan. Dalam C++, itu include iStream adalah pustaka standar untuk output input. Dengan pustaka ini, kita bisa menggunakan stdcode untuk output dan stdcin untuk input. Nah, selanjutnya itu ada namespace std. Dalam C++ kita sering menggunakan fungsi dari namespace std seperti stdcode dan stdcin. Agar tidak perlu menulis std setiap kali, kita bisa menggunakan deklarasi using namespace std. Namun, penggunaan using namespace std bersifat opsional dan tidak wajib. Sebagian programmer memilih untuk tetap menulis std di depan fungsi standar untuk menghindari konflik nama. Selanjutnya itu fungsi main. Setiap program C++ harus memiliki fungsi main karena ini adalah titik awal eksekusi program. Fungsi main mengembalikan nilai integer yang menandakan status akhir program, biasanya return 0, untuk menandakan program berjalan dengan sukses. Nah, selanjutnya itu ada deklarasi variabel dan tipe data. Variabel adalah tempat menyimpan data dan setiap variabel harus memiliki tipe data tertentu. Tipe data umum dalam C++ meliputi integer, float, double, card, dan bold. Selanjutnya itu operator. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada data atau variabel. Beberapa operator dasar dalam C++ yang pertama itu operator aritmatika, operator penugasan, operator perbandingan, dan terakhir itu ada operator logika. Nah, selanjutnya itu ada input dan output. C++ menggunakan stdcode untuk mencetak output ke layar dan stdcin untuk menerima output dari pengguna. Nah, untuk output, stdcode untuk mencetak teks atau variabel ke layar. Nah, untuk input, stdcin ini untuk menerima input dari pengguna. Selanjutnya itu ada kontrol aliran atau flow control. Kontrol aliran mengatur bagaimana program menjalankan instruksi berdasarkan kondisi tertentu atau berulang kali menjalankan instruksi. Nah, untuk menyatakan if, dan else digunakan untuk percabangan. Sedangkan looping, for while, do while digunakan untuk menjalankan perulangan. Nah, selanjutnya itu komentar. Komentar digunakan untuk menjelaskan kode. Komentar tidak akan dieksekusi oleh compiler. Nah, untuk komentar ini dibagi menjadi dua, yaitu komentar satu baris dan komentar multibaris. Selain membahas struktur dasar program C++, kita juga akan mengetahui lebih jauh mengenai variabel dan juga tipe data C++. Dalam C++, variabel dan tipe data adalah dua elemen kunci yang memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengelola berbagai jenis data dalam program. Pemahaman yang baik tentang variabel dan tipe data akan memudahkan dalam membuat program dan efektif dan efisien. Yang pertama ada variabel C++. Variabel adalah tempat menyimpan data yang memiliki nama tertentu dan dapat menampung nilai yang akan digunakan dalam program.
Setiap variabel memiliki nama dan tipe data. Nama variabel adalah identitas unik yang digunakan untuk mengakses data yang disimpan. Nah, dalam variabel ini ada aturan penamaan. Beberapa aturan yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, nama variabel harus dimulai dengan huruf besar A sampai Z atau huruf kecil A sampai Z atau garis bawah dan tidak boleh diawali dengan angka. Tidak boleh menggunakan spasi atau simbol-simbol khusus kecuali garis bawah. Hindari penggunaan kata-kata kunci C++ seperti int, float, return, dan lain-lain karena sudah digunakan oleh bahasa. Nama variabel bersifat case sensitive atau pembeda huruf besar dan kecil. Jadi nilai dan nilai adalah variabel yang berbeda. Contoh deklarasi variabel menginformasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan variabel dengan tipe data tertentu. Contohnya ada di bawah ini. Selain membahas struktur dasar program C++, kita juga akan mengetahui lebih jauh mengenai variabel dan juga tipe data C++. Dalam C++, variabel dan tipe data adalah dua elemen kunci yang memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengelola berbagai jenis data dalam program. Pemahaman yang baik tentang variabel dan tipe data akan memudahkan dalam membuat program dan efektif dan efisien. Yang pertama ada variabel C++. Variabel adalah tempat menyimpan data yang memiliki nama tertentu dan dapat menampung nilai yang akan digunakan dalam program. Setiap variabel memiliki nama dan tipe data. Nama variabel adalah identitas unik yang digunakan untuk mengakses data yang disimpan. Nah, dalam variabel ini ada aturan penamaan. Beberapa aturan yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, nama variabel harus dimulai dengan huruf besar A sampai Z atau huruf kecil A sampai Z atau garis bawah dan tidak boleh diawali dengan angka. Tidak boleh menggunakan spasi atau simbol-simbol khusus kecuali garis bawah. Hindari penggunaan kata-kata kunci C++ seperti int, float, return, dan lain-lain karena sudah digunakan oleh bahasa. Nama variabel bersifat case sensitive atau pembeda huruf besar dan kecil. Jadi nilai dan nilai adalah variabel yang berbeda. Contoh deklarasi variabel menginformasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan variabel dengan tipe data tertentu. Selanjutnya, tipe data. Tipe data menentukan jenis data apa yang bisa disimpan dalam variabel serta ukuran memori yang dibutuhkan untuk menyimpannya. C++ memiliki beberapa tipe data dasar yang terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, tipe data primitif, tipe data non-primitif, dan tipe data user-defined. Mari kita bahas tipe data dasar yang sering digunakan dalam C++. Tipe data primitif. Tipe data primitif adalah tipe data dasar yang disediakan oleh C++. Beberapa tipe data primitif diantaranya itu integer, digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, baik positif maupun negatif, tanpa desimal. Nah, selanjutnya itu float, digunakan untuk menyimpan bilangan desimal dengan presisi yang lebih rendah. Selanjutnya itu ada double, mirip dengan float namun dengan presisi yang lebih tinggi. Cocok untuk perhitungan yang memerlukan akurasi yang lebih. Nah, selanjutnya itu ada char atau karakter, digunakan untuk menyimpan satu karakter seperti huruf, angka, atau simbol. Selanjutnya itu ada bool atau boolean, digunakan untuk menyimpan nilai logika true atau false. Nah, selanjutnya itu tipe data modifikasi. Untuk mengontrol ukuran dan rentang tipe data, C++ menyediakan modifikator seperti segnet, useSegnet, short, dan long. Misalnya, useSegnet integer hanya menyimpan nilai positif, memperluas rentang menjadi 0 hingga 4,294, sekian. Nah, selanjutnya itu ada long integer atau long integer, digunakan untuk menyimpan bilangan bulat dengan rentang yang lebih besar. Selanjutnya ada tipe data non-primitif. Tipe data non-primitif seperti string merupakan tipe data yang lebih kompleks dan biasanya digunakan untuk menyimpan teks. Nah, string ini tipe data digunakan untuk menyimpan
kumpulan karakter atau teks. C++ memiliki pustaka string untuk menangani tipe ini. Selanjutnya, deklarasi dan inisialisasi variabel deklarasi. Variabel adalah proses memberi nama variabel beserta tipe datanya tanpa harus memberi nilai awal. Sementara itu, inisialisasi adalah memberikan nilai awal kepada variabel. Deklarasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama deklarasi tanpa inisialisasi, yang kedua deklarasi dengan inisialisasi. Nah, dari materi tersebut kita mendapat kesimpulan yaitu struktur dasar C++ memiliki elemen-elemen penting seperti pustaka standar yang diimpor dengan include, fungsi main sebagai titik awal eksekusi program, serta penggunaan namespace std untuk mempermudah akses fungsi-fungsi bawaan. Komponen lain termasuk deklarasi, variabel, operator dasar, kontrol aliran seperti percabangan dan perulangan, serta cara kerja input-output menggunakan stdin dan stdcode. Variabel dalam C++ adalah tempat untuk menyimpan data dengan nama unik yang mematuhi aturan tertentu. Setiap variabel memiliki tipe data yang menentukan jenis dan ukuran data yang dapat disimpan. Tipe data C++ dibagi menjadi tipe primitif seperti int, float, char, dan bol, serta tipe non-primitif seperti string. Modifikator seperti useCognite dan long memungkinkan pengaturan ukuran dan rentang nilai variabel. Dengan pemahaman struktur program, variabel, dan tipe data, kita dapat membuat program C++ yang terstruktur, efisien, dan juga mudah dibaca. Nah, sekarang kita sudah tahu kan mengenai struktur dasar C++, variabel, dan juga tipe data C++. Semangat belajar program agar lebih paham. Sampai jumpa di video selanjutnya.